Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bermimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, Mimin akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin yang berjudul Demi Tetangga Mengincar Anak Pertamaku. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dewi. Dan bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti ceritanya. Dek, ada suara benda jatuh di arah ruang tamu. Aku pun lantas berjalan ke arah suara tersebut dengan mengintip dari balik kain penutup pintu kamar, karena kamar kami tidak memiliki pintu. Saat aku lihat tidak ada siapa-siapa, aku pun lantas memberanikan diri untuk keluar dari dalam kamar ke ruang tamu yang gelap karena lampu telah dimatikan. Namun teras depan rumah dan kamar sajalah yang tidak dimatikan. Aku pun celingak-celinguk mencari benda apa yang jatuh. Atau itu kelakuan tikus nakal, pikirku. Aku pun lantas mondar-mandir karena belum menemukan benda itu. Seketika aku pun melihat dari arah bawah jendela ada pisau kecil berkarat. Mungkin Bang Raihan yang meletakkannya karena tak menemukan parang bekas lagi, pikirku positif. Aku pun langsung menunduk dan mengambil pisau tersebut untuk dikembalikan ke tempatnya, yaitu di samping jendela. Saat bangun sontak aku pun terkejut saat melihat ke arah jendela tanpa penutup gorden itu. Ada sesosok wanita cantik yang berdiri tepat di depan rumah, dengan menggunakan baju merah, celana panjang dan rambut sebahu yang diurai menatap ke arahku. Dan dia memiliki perut buncit seperti sedang hamil. Aku pun langsung berjingkat dan bergidik saat melihatnya tersenyum menyeringai dan memiliki 2 gigi taring. Yang membuat aku semakin menggigil ketakutan adalah wanita tadi menyingkap baju merahnya, dan terlihat perut besar yang aku kira ia sedang hamil sekitaran 7 bulanan itu mengoyak dengan sengaja perutnya dengan menggunakan pisau kecil. Ia memakan janinnya sendiri yang sudah berbentuk bayi dengan darah yang berkicuran deras dari perut serta bibirnya. Bayi itu menangis begitu kencang dan langsung diam saat wanita itu berhasil mengoyak bagian paha, lalu mengunyahnya dengan rakus. Aku yang tak tahan melihatnya. Namun aku tak dapat untuk berlalu dari tempat ini. Tubuhku terasa kaku dan bibirku terasa terkunci untuk sekedar berteriak. Lantas tubuhku pun melemas dan akhirnya aku pun jatuh pingsan. Azan subuh berkumandang. Tak ada yang tahu aku pingsan di depan jendela hingga Bang Rehan yang kebingungan. Karena aku tak ada di sampingnya pun gegas turun dari tempat tidur. Saat keluar dari kamar ia pun sontak terkejut karena melihatku yang sudah tergeletak di atas ubin. "Dek, bangun. Kamu kenapa tidur di sini, Dik?" Aku pun membuka mata perlahan saat mendengar Bang Raihan yang memanggilku. Tangisku sontak pecah dan aku masih tetap ketakutan. Bang Raihan pun memelukku untuk menenangkan aku. "Kamu kenapa, Dik?" Dengan wajah yang bingung lantas bertanya lagi. Aku menceritakan apa yang aku alami tadi malam. Pada Bang Rehan semua kejadian aku katakan sambil sesenggukan karena menangis. Tak lupa juga tentang pisau yang ada di bawah jendela itu. "Pisau?" ucapnya sambil kebingungan. "Iya, bukannya kamu yang meletakkan pisau itu di dekat jendela?" tanyaku.
Gak ada kok. Aku kan cuma meletakkan parang saja. Namun itu di jendela kamar kita, bukan di sini. Sekarang pisaunya mana, Dik? Aku yang masih bergetar pun langsung menunjuk ke arah pinggir jendela. Namun sejenak jantungku berhenti berdetak rasanya. Di mana pisau itu, pikirku. Aku yakin, Bang. Tadi malam aku letakkan pisau ini di sini. Tapi kenapa sekarang gak ada? Udahlah, Dik. Tenangkan dirimu. Hari ini aku akan libur kerja dulu. Aku akan menjagamu sekarang. Aku mau masak dulu untuk kita. Aku pun mengangguk tanda mengiyakan ucapan Bang Raihan. Aku masih saja membayangkan kejadian tadi malam. Semakin aku ingin melupakannya, semakin jelas penampakan wajah wanita misterius itu dalam ingatanku. Bang Raihan pun selesai memasak sarapan untuk kami berdua. Nasi serta ikan nila goreng untuknya, dan tentunya susu tajin untukku. Aku juga tidak bisa makan ikan karena mulutku akan terasa amis dan pasti mual. Hanya susu inilah sebagai sarapan pagi ini. Siang pun menjelang tiba. Aku yang melamun lantas dikagetkan oleh Bang Raihan. Jangan bengong, Dik. Nanti kamu kesambet lagi. Iya Bang, aku masih agak lemas. Mungkin karena kejadian tadi malam. Bukan karena tadi malam, Dik. Mungkin karena kamu hanya sarapan susu tajin aja dan gak ada yang lain. Mungkinlah Bang. Kalau enggak gimana kalau kita ke pasar yang ada di pinggir kota tadi untuk beli buah agar anak kita sehat, tawarnya. Namanya wanita kalau diajak jalan-jalan pasti sehat jadinya dong. Meskipun badannya lemas karena aku juga jarang sekali bisa pergi ke sana. Boleh Bang? Jawabku semangat. Kami pun bergegas bersiap untuk pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda ontel tentunya. 2,5 jam kami habiskan di jalan akhirnya. Kami pun sampai di pasar. Pasar itu begitu ramai. Kami pun melihat-lihat terlebih dahulu, lalu berbelok di penjual buah untuk membeli jeruk dan salak. Selesai membeli buah, aku pun sibuk memilah baju daster overall yang tergantung di atas. Lalu Bang Raihan pun mengejutkanku dengan bertanya, Dik, bukannya itu Mbok Dariem ya? Dia jualan apa? Oh itu, iya Bang, itu Mbok Dariem. Dia dari dulu kan jualan pecel, jawabku. Wah enak dong, yuk kita beli, ajaknya. Aku pun langsung mengangguk. Mbok, beli pecelnya 2 bungkus ya, pintaku. Iya Neng, tunggu sebentar ya, ucapnya. Aku pun duduk di kursi kayu panjang dengan Bang Raihan, karena memang ramai mengantri ingin beli pecel di tempatnya, karena kebetulan hanya dia sendirilah yang menjual pecel. Tumben Neng, kamu sampai sini? Tanya Mbok Dariem. Enggih Mbah, mau beli buah, jawabku. Kamu hamil ya Neng? Tanyanya kembali dan langsung mengejutkanku. Aku tidak menjawab pertanyaannya dan hanya tersenyum kecut. Karena semakin lama aku semakin takut, karena tatapannya yang begitu tajam memperhatikan perutku. Ini Neng. Dia menyodorkan 1 plastik dengan 2 bungkusnya di dalam. Berapa Mbok? Tanyaku. Sudah, tidak usah bayar. Anggap saja ini hadiah pertama kamu dari saya untuk anak yang kamu kandung. Jantungku kembali berdetak dengan kencang mendengar ucapan darinya. Dari mana dia bisa tahu kalau aku sedang hamil, pikirku. Bang Raihan yang sedikit pun tak merasa curiga langsung berterima kasih pada Mbok Dariem. Dia pun tersenyum melihat Bang Raihan yang sangat senang karena diberi pecel secara gratis. Mbok Dariem tinggal di gubuk kecil bersama suami serta 3 anaknya. Suaminya tidak bekerja karena sudah tua dan sakit-sakitan. Sedangkan dia hanya berjualan pecel di pasar yang buka hanya seminggu sekali, itu pun waktu hari Senin, dengan dibantu oleh 1 anak tertuanya.
sedangkan dua anak lainnya masih sekolah. Tak ada yang bisa ia kerjakan lagi selain berjualan pecel. Karena berhubung umurnya sudah lanjut, suatu hari ia begitu terpukul dengan kepergian suaminya. Tak ada lagi yang menguatkannya selain anak pertama yang bernama Aji. Hingga suatu saat keduanya yang masih bersekolah itu, tepatnya adik Aji, menangis terseduh karena selalu diajak oleh teman-temannya karena tidak pernah diberi uang jajan. Seketika istirahat, mereka hanya mengurung diri dalam kelas. Sampai ke rumah dengan perut kosong dan mata Sembah pun hanya bisa menelan salivannya sendiri karena ibunya tidak masak sama sekali. "Bu, kami lapar, Bu." Dua anak tadi saling bersahutan dengan memegang perutnya masing-masing dan tetap menangis. "Ibu gak ada uang buat beli beras, Nak. Nanti ibu coba cari utangan dulu ya," jawab Mbok Dariem coba menenangkan anaknya. Kedua anak itu mengangguk dan masih terus menangis. Mbok Dariem pun berjalan menuju warung dan, "Bu, boleh saya utang beras dulu 1 liter, Bu?" pinta Mbok Dariem. "Enak aja, yang kemarin aja belum dibayar," jawab ibu pemilik warung. Dengan hati kecewa, Mbok Dariem pun pulang dengan tangan kosong. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua dan dia langsung berkata, "Mari, aku bantu kamu untuk kaya." Dengan berjalan lambat dengan hati yang gundah dan sedih, ia pun langsung terkejut mendengar suara seseorang yang tidak ia kenal itu. Karena Mbok Dariem sangat penasaran dengan kakek tua itu, lantas ia pun pulang dan bertanya, "Anda siapa?" Kakek itu pun terkekeh seraya berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Intinya saya akan membantu kamu. Itu pun kalau kamu mau." Dan kembali terkekeh lagi. Mbok Dariem yang mendengar ucapan kakek itu sontak membuang muka. "Dasar orang tidak waras," pikirnya. "Mana mungkin dia bisa membantu aku yang sedang kesusahan ini." Sedangkan melihat penampilannya yang menggunakan baju hitam kumal, senada dengan celananya, dengan rambut panjang yang berantakan. Tidak mungkin. Mbok Dariem pun langsung menggelengkan kepalanya. Kakek itu terus terkekeh dan berkata, "Kamu terlalu berpikiran buruk tentang saya." Lantas ia mengeluarkan 3 lembar uang 100-an yang bercorak mawar merah itu di hadapan Mbok Dariem. Mbok Dariem menatapnya lekat-lekat. "Gembel seperti ini kok punya uang sebanyak itu sih?" Hatinya terus berkata, "Ambillah. Bukannya anak-anakmu sedang kelaparan di rumah?" Ucapan manis itu keluar dari mulut sang kakek dan menggoyahkan hati Mbok Dariem yang kalut. Mbok Dariem yang mendengar ucapan kakek itu sontak terbelalak dan terheran. "Dari mana kamu bisa tahu jika anak-anakku sedang kelaparan?" "Sudah aku bilang, aku akan membantumu untuk menjadi orang kaya. Tapi kamu sih gak percaya. Bagaimana caranya?" Mbok Dariem langsung bertanya, karena siapa sih yang gak mau jadi orang kaya, pikirnya. Karena teringat anak-anaknya yang selalu diolok-olok oleh teman sekolahnya karena tidak memiliki tas dan sepatu yang layak. Jangankan untuk beli tas dan sepatu, uang jajan sekolah saja dia tidak mampu memberikannya. Bahkan mereka sering tidak makan. Kakek itu pun terus saja terkekeh seperti orang yang tidak waras. "Ambillah uang ini. Di situ ada secari kertas yang berisikan alamat. Jika kamu minat atas tawaran saya." Mbok Dariem pun langsung menyambar uang itu beserta sepotong kertas. Setelah memperhatikan dan menerka-nerka di mana lokasi itu berada, dia pun langsung mengerti. Saat ingin bertanya lagi pada sang kakek karena dia tahu alamat itu dekat oleh pinggiran hutan dan memastikan apakah pinggir hutan itu memang benar rumah sang kakek, ia pun sontak terkejut karena sang kakek sudah tak ada lagi di hadapannya. Samar-samar terdengar dengan suara khasnya terkekeh dan berkata, "Jika kamu tahu letak alamat itu, berarti secara tidak langsung kamu telah menyetujui tawaranku." Mbok Dariem yang mendengarnya sontak bergidik dan merinding. "Ah,
Bodoh amat lah. Yang penting aku harus membeli makanan untuk anakku yang sedang kelaparan di rumah. Mbok Daryem pun langsung kembali ke warung dengan berjalan tergesa-gesa agar cepat sampai ke lokasi. Bu, saya mau beli beras, telur, dan mie instan, ucapnya berentetan tanpa henti. Ibu pemilik warung pun memincingkan kedua bola matanya seraya melotot. Kan saya sudah bilang bayar dulu hutangmu yang kemarin, baru boleh belanja lagi di sini, bentaknya pada Mbok Daryem. Mendengar bentakan dari sang pemilik warung, Mbok Daryem pun langsung mengeluarkan uang pemberian kakek tadi lalu mengibas-ibaskannya tanpa berkata apapun. Ibu pemilik warung pun terbelalak melihat uang yang dipegang oleh Daryem itu dan berpikiran, nyuri uang di mana nenek-nenek ini? Lantas berkata, Mbok kalau punya uang itu dipakai buat belanja, jangan diumpetin mulu, malah pakai muka melas lagi tiap mau utang. Seletuk ibu pemilik warung dengan pedasnya. Iya, ini saya akan bayar semua hutang saya. Sekarang lekas ambilin pesanan saya. Ibu pemilik warung lantas mengambilkan pesanannya Mbok Daryem dan menyodorkannya dalam sekantong plastik besar. Ini Mbok, belanjaannya, semua 100.000 sama utangnya, ucap pemilik warung. Mbok Daryem pun memberikan selembar uang merah itu lalu melengos pergi gitu aja. Pemilik yang tidak senang melihat tingkah Mbok Daryem pun berkata, baru punya uang segitu aja udah sombong. Mbok Daryem pun setengah berlari karena tidak mau anaknya yang menunggu lama. Setelah sampai depan gubuk reot, anaknya pun berlari kencang, menyampiri ibunya yang terlihat membawa sekantong plastik besar, sembako, dan tak lupa jajanan untuk mengajal perut anak-anaknya. Selagi ia masak nanti, pikirnya. Dengan hati riang, Mbok Daryem pun membagikan jajannya pada anak-anak yang tersenyum bahagia karena mereka tidak akan kelaparan beberapa hari ke depan karena persediaan sembako yang ia miliki, serta ia masih memiliki uang 200.000 lagi. Anak-anak Mbok Daryem pun makan dengan lahapnya saat menyantap nasi berserta mie instan dan telur yang telah dimasak oleh ibunya. Sangat nikmat rasanya karena mereka sangat jarang sekali bisa makan mie instan seperti sekarang ini. Anak pertama Mbok Daryem yaitu Aji dan bertanya, ibu dapat uang dari mana? Karena Aji tahu ibunya tidak memiliki uang saat hendak pergi dari rumah, yang katanya ingin hutang beras di warung. Kok sekarang malah membawa begitu banyak belanjaan dengan menjereng 2 lembar uang ratusan ribu. Udahlah Aji, ini urusan ibu. Kamu tenang saja, karena sebentar lagi kita akan jadi orang kaya. Seraya tersenyum lebar, Aji lantas terdiam dan enggan untuk bertanya lagi meskipun banyak tanda tanya dalam benaknya. Lalu ia kembali menyelesaikan makan yang tertunda. Keesokan harinya, Mbok Daryem gegas bersiap untuk menuju lokasi tempat kakek itu berada, seraya memandangi alamat pada selembar kertas yang sudah kusut itu. Aku tidak akan membuang waktu. Aku sudah cukup lelah harus hidup miskin dari dulu. Aku harus cepat-cepat ke tempat kakek tua itu untuk minta kekayaan seperti apa yang telah dijanjikannya padaku sebelumnya. Mbok Daryem ingin berangkat seorang diri saat Aji melihat ibunya yang pergi. Dengan berjalan kaki, ia pun lantas mengejar ibunya yang sudah mulai jauh. Ibu mau kemana? Tanya Aji sambil berlari. Aku antar ya bu. Mbok Daryem yang mendengar suara anaknya yang memanggil pun menghentikan langkahnya, seraya berkata, ibu ada urusan sedikit. Kamu di rumah saja, tunggu adik-adikmu pulang. Aji pun menundukkan kepala karena tawarannya ditolak oleh sang ibu, lalu berbalik untuk kembali pulang karena ibunya yang langsung berlalu tanpa menghiraukannya. Mbok Daryem terus saja melangkahkan kakinya tanpa terasa lelah karena terbayang-bayang iming-iming menjadi orang kaya telah mengikis akal sehatnya itu. Sampailah dia di pinggiran hutan yang sangat lebat karena hutan itu tak beberapa jauh dari rumahnya, jadi ia tak memakan waktu lama untuk sampai tempat itu. Di mana sih rumah kakek tua itu? Kok gak kelihatan?
Jangan-jangan aku dikerjain lagi, gerutu Mbok Dariam. Saat ingin membalikkan tubuh ingin pulang dengan rasa kesal karena tidak menemukan rumah kakek itu, tiba-tiba ia terkejut saat mendengar suara yang ia kenali memanggil. "Sini, kok malah pulang sih?" Kakek itu pun bersuara. Mbok Dariam pun kembali sesaat mendengar suara itu. Saat ingin berbalik ia pun terkejut setengah mati karena kakek itu sekarang tepat berada di hadapannya. Ia pun refleks menggebluk lengan kakek itu seraya berkata, "Kamu ini ngagetin aku aja. Datangnya tiba-tiba kayak setan." Kakek itu hanya terkekeh melihat kelakuan Mbok Dariam. "Ayo, lewat sini." Mbok Dariam dan kakek itu pun lantas berjalan menyusuri jalanan setapak dengan rumunan bambu di sisi kiri kanannya. Suara bambu itu saling beradu saat tertiup angin, membuat bulu kuduk Mbok Dariam meremang mendengarnya. Samar terlihat rumah mewah milik kakek di balik pohon beringin besar. Mbok Dariam pun terpesona melihat rumah itu. "Kok ada rumah sebesar ini di sini? Aku baru tahu," pikirnya. Saat berjalan melewati pohon beringin yang sangat besar itu, bulu kuduk Mbok Dariam kembali meremang karena di bawah pohon itu sangatlah sejuk dengan akar-akar yang menjuntai sampai ke tanah. Siapapun yang melihat itu akan terhipnotis hingga tibalah di rumah yang mewah berwarna hijau tua. Namun setelah diperhatikan dari dekat, rumah itu seperti tidak terurus. Taman yang telah ditumbuhi tanaman liar yang merambat membuat rumah ini terkesan mistis. "Mari masuk," ajak kakek itu yang mengejutkan Mbok Dariam saat sedang memandangi halaman sekitar. "Iya," jawabnya tergagap. "Kamu mau minum apa?" tawar kakek itu. "Air putih saja," jawab Mbok Dariam singkat. Kakek itu lalu pergi ke arah dapur untuk mengambilkan air putih yang diminta oleh Mbok Dariam. Mbok Dariam terus memperhatikan rumah itu dengan seksama. Pengap dan bau apek sangat terasa di ruangan itu. Hingga kakek itu pun kembali dengan segelas air putih dan roti kering di atas piring. Melihat hanya kakek yang membawa nampan bukan istri atau pembantunya Mbok Dariam, langsung bertanya, "Kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini?" "Iya, aku sendirian karena anakku telah meninggal. Dia adalah anak pertama dan semata wayang di keluarga ini. Begitu juga dengan istriku yang telah menyusul anak kami. Istriku anak pertama dari 6 bersaudara. Makanya rumah ini tidak terurus lagi semenjak istriku meninggal," jelas kakek itu. "Jadi apa maksud kamu mengundang saya kemari? Apakah aku mau kamu jadikan istri?" tanya Mbok Dariam dengan nada keras. "Mana mungkin aku mau suka sama kamu. Aku hanya ingin mengajak kamu berbisnis karena kasihan melihat kamu yang miskin itu," ucap si kakek yang membuat Mbok Dariam sakit hati. "Bisnis apa?" tanya Mbok Dariam yang penasaran. "Kamu gak perlu kerja repot-repot, pontang-panting. Cukup menjalani hidupmu seperti biasa saja. Namun kamu akan tetap memiliki uang yang banyak." Mbok Dariam yang belum mengerti pun hanya diam mendengarkan penjelasan kakek. "Kamu hanya memenuhi satu syarat, maka apa yang kamu inginkan akan terkabul." "Apa itu syaratnya?" tanya Mbok Dariam yang semakin penasaran. Kakek itu kembali terkekeh lalu berkata, "Tumbal anak pertama." Dek, jantung Mbok Dariam sontak berdetak sangat kencang. Dengan nada emosi Mbok Dariam pun memaki kakek tua itu. "Dasar orang gila, kamu stres ya? Mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan dan kesenanganmu." Kakek itu hanya terkekeh mendengar Mbok Dariam yang membentak-bentak dirinya. "Terus sekarang mau apa, nenek peot?" ejek kakek itu kembali. Seraya berdiri, Mbok Dariam langsung berkata, "Aku tidak akan sudi mengikuti bisnis gilamu itu. Lebih baik aku pulang." Saat Mbok Dariam ingin melangkah dan kakinya ia pun sontak terhenti karena kata-kata kakek itu.
Ya sudah, kalau kamu tidak mau, maka nyawamu lah sebagai gantinya. Enak aja, aku kan tidak mau mengikuti perbuatan sesatmu. Kenapa nyawaku sebagai taruhannya? Usap kesal sambil bertolak pinggang. Apa kamu lupa yang memberi kamu uang semalam, yang kamu belanjakan untuk anak-anakmu yang sedang kelaparan, sambil tersenyum licik, dan kamu pikir semua itu gratis? Bentak kakeknya mulai emosi. Itu semua akan kamu bayar dengan nyawamu, Daryem. Jantung Mbok Daryem berdetak kencang saat mendapatkan bentakan dari kakek yang ia tidak kenal sebelumnya. Ia pun sontak bergetar karena takut. Dia tidak mau menjalani bisnis sesat dengan tumbal nyawa seseorang hanya demi ingin kaya. Namun jika dia tidak mengikuti kemauan kakek itu, maka nyawanya lah sebagai taruhannya. Dan jika ia tidak ada, bagaimana dengan anak-anaknya? Dia bingung serta takut campur aduk hingga tak terasa bulir air mata mengalir perlahan. Ampun kek, saya tidak mau menjalani pesugihan ini. Tolong lepaskan saya. Mbok Daryem sontak berlutut dan memohon agar terbebas dari ancaman kakek itu dengan wajah yang memelas. Semua sudah terlambat, Daryem. Jika kamu sudah sampai di rumahku ini, maka kamu harus mengikuti semua keinginanku. Toh bukannya kamu ingin kaya? Dalam hati kalau terpaksa, Mbok Daryem pun menuruti keinginan kakek tua yang ia pun tidak tahu namanya, agar nyawanya selamat dari ancaman. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kakek itu tersenyum lebar karena Mbok Daryem yang akhirnya setuju dengan kemauannya. Gampang saja. Kamu harus mencari tumbal anak pertama yang suci, bukan dari hubungan gelap. Terserah mau umur berapa, namun lebih bagus yang masih kecil, anak-anak atau bayi, namun itu sangat sulit. Yang lebih mudah ialah anak yang masih dalam kandungan. Namun yang diinginkan oleh Raja Jin anak yang masih dikandung tapi sudah berbentuk manusia, yaitu kisaran 7 bulanan. Semakin banyak tumbal yang kamu dapat, maka kamu akan semakin kaya. Karena manusia yang telah dijadikan tumbal itu akan menghasilkan uang. Paling sedikit, kamu harus memberi 1 tumbal dalam waktu 1 tahun di malam 1 suro. Jika aku tidak juga mendapatkan tumbal dalam waktu 1 tahun, gimana? Tanya Mbok Daryem kembali. Maka anak pertamamu lah sebagai gantinya. Bahkan jika kamu juga anak pertama, yang suci bisa jadi Raja Jin akan memilihmu. Mbok Daryem mendengar penjelasan panjang lebar dari kakak itu pun menelan salivannya sendiri. Jika kamu sudah mengerti, kamu boleh pulang. Raja Jin sudah menyiapkan beberapa uang di bawah bantalmu sebagai uang muka. Lantas kakek itu pun tersenyum puas. Mbok Daryem hanya mengangguk tanda paham. Di sepanjang perjalanan ia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu bodoh mau menuruti ajakan yang menyesatkan itu. Namun bagaimana lagi, pilihannya pun sangat sulit untuk ia terima. Dalam beberapa bulan ini hidupnya sangat senang dan tenang karena uang pemberian Raja Jin cukuplah banyak, hingga ia dapat membeli semua yang ia ingin beli. Begitupun dengan anak-anaknya. Berbagai kebutuhan ia beli, mulai dari baju baru dan perabotan rumah ia beli dengan cash. Di siang hari yang cukup panas itu, Mbok Daryem duduk di santai di depan gubuknya sambil meminum es yang berasal dari kulkas yang baru saja ia beli. Ah, nikmatnya hidup seperti ini, pikirnya. Hingga ia teringat akan sebentar lagi akan datang malam 1 suro. Ia pun sontak langsung gelisah. Bagaimana cara aku mencari tumbal itu? Bisiknya pelan. Karena 1 minggu lagi tepat malam 1 suro. Setiap harinya ia hanya gelisah karena dia memang sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya. Namun masih tetap enggan untuk bertanya pada kakek tua itu.